Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kan tidak ada yang mengharamkan jual beli tentang binatang. Islam adakah menjelaskan haram binatang? Apa binatang baik? Tetes semangat. Kan di syariat Islam apakah ada melarang? Secara umum itu? Ya, secara umum. Sedangkan di negara kita kan ada binatang yang dilarang untuk dijual belikan. Misal, Oh, Gak paham lah, aku terang itu ya, aku menjawab, ya tenang. dua. Misalkan teudu ngadu bak, terus arak tetisan ikan yang mustakmal jadi ya. Mentisi sampai penuh malah kira-kira urung ke jadi mustakmal ini. Kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syaratan, gimana hukumnya? Misalkan nih Pak, bukan misalnya sih, tapi emang kejadian ada adat yang bertentangan dengan hukum atau syariat Islam, seperti mencukur alis. Kan ada kalau nggak salah ayat atau nggak hadis yang dilarang mencukur alis seperti itu. Nah, sedangkan di kampung saya, iya di suatu tempat, ya, di suatu tempat adatnya itu harus mencukur alis, sedangkan di syariat Islam tidak boleh, tidak diperbolehkan, nah, seperti itu. Pakai cukur itu kapan? Semua itu? Semua orang cukur? Tidak. Saat hendak menikah. Maka dari itu kita mempertanyakan hukumnya orang mencukur alis. Memang kalau kita lihat itu nggak boleh dicukur, dilarang. Seandainya dalam suatu tempat itu ada adatnya begitu, kira-kira bagaimana? Oke, kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari usul fikihnya, dalil itu dibagi menjadi dua. Ada dalil muttafaq alaih, ada dalil mukhtalaf fih. Muttafaq alaih itu yang disepakati oleh para ulama usul fikih, ulama fikih. Itu ya Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Ada dalil mukhtalaf fi. Apa itu dalil mukhtalaf fi? Dalil yang ada perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Di antaranya al-urf, al-adah atau adat biasa. Adat ini boleh dijadikan dalil? Boleh. Tetapi satu, tidak boleh bertentangan dengan disepakati tadi. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis, ijma', qiyas. Kalau bertentangan dengan dalil yang empat yang disepakati, maka adat ini kalah, yang dimenangkan dalil yang disepakati. Nah, ini kurang lebih. Tapi memang mengubah itu memang susah. Nah, dan ingat, dan penting kita tahu gitu, apa kira-kira hikmah dan makna yang pengen disampaikan dalam adat itu. Kenapa? Karena adat itu terlahir itu bukan ngarang-ngarang, enggak. Pasti ada maknanya. Saya pernah nemuin tuh orang di sana itu kalau dia ada meninggal dunia, kalau bahasa kita tuh nyiwa kan, tamitu no, begawe pulai, dan itu habis mau bahasa sepasang sampai gue kayak orang nikah, belum barang-barangnya. Ya, ada namanya kalau dia nganter ke rumah itu nggak bisa pakai motor, mobil dipakai. Kira ngamain mau orang apal tusuk kono? Ya, itu saya pernah nanya, yo kan sudah berlalu ngene adat, kenapa ini kira-kira? Saya tanya dia. Kan kata orang tuh bilangnya apa? Bilangnya begini, lah ngapain orang udah mati kok dihabisin uangnya pakai begitu-begituan? Kata orang bilang begitu. Tapi saya tanya, ternyata ngapain begini? Oh begini, karena di sini itu biasanya sekarang aja dia sodakohin untuk orang yang meninggal dunia. Setelah itu dia wah. Artinya sekali-kali bersedekah lagu gue, iya nggak no?
Tapi niatnya satu, ngirimin sodakoh bagi yang meninggal dunia. Bersedekah untuk orang meninggal dunia boleh apa tidak? Boleh. Amunita kan dia nangano. Tapi kalau kita kapan ada rezeki kita sedekah, kita nggak ada yang zikir. Kalau beliau-beliau di sana pas ino doang, nah parana sedekahnya. Tetapi ingat kita bilang, jangan terlalu, jangan sampai ngebikin merepotkan. Ndak saya berotangan naon, ende nggak ada tulak berotang, ya udah itu nggak apa-apa. Artinya kadang ada makna-makna yang disimpan, hikmah-hikmah yang kadang yang disimpan oleh orang-orang tua kita sehingga adatnya begitu macam-macam. Nah sehingga tidak boleh langsung-langsungan, nggak boleh. Lihat dulu bagaimana ceritanya kok bisa begini, tanya dengan baik, analisa dengan baik, baru natijah hukumnya akan keluar. Nah tapi kalau kita lihat seperti yang tadi ini, kita belum tahu ya hikmahnya gimana gitu, kenapa kok bisa dikuri dan sebagainya, saya nggak tahu kan. Nah apa kira-kira hikmahnya? Belum tahu. Akibatnya soalnya pernah ketika adatnya tidak digunakan, tidak dilaksanakan, akan terjadi ada akibat yang akan ditanggung oleh si perempuan gitu. Gitu keyakinannya. Keyakinannya begitu. Tetapi begini, kalau kita lihat dari segi ini, kalau kita lihat dari segi umumnya, kira-kira mana lebih banyak yang kurus alis apa tidak? Perempuannya ketika akan nikah mana lebih banyak? Maksudnya di dunia, bukan karena di sana. Pasti yang lebih banyak. Maksudnya kalau kita lihat, katanya kalau nggak pakai cukur alis tuh dia bakalan ada yang didapetin. Kok banyak perempuan sini yang nggak cukur alis nikah, kok nggak ada dapetin apa-apa kan gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, mungkin itu keyakinannya. Tapi jangan kita cepat-cepat menyalahkan. Saya nggak mau menyalahkan, nggak. Hanya saja kita juga perlu tahu apa hikmah dan itu gitu. Saya pengen bilang itu aja kok sebetulnya. Nah jadi apakah ada larangan untuk menjual beli burung-burung tertentu kira-kira dalam Al-Quran atau dalam hadis? Begini, yang disebut dalam hadis disebut oleh ulama fikih itu ada jual beli yang halal, jual beli yang haram. Mana diantaranya jual beli perkara yang itu perkara tersebut nggak bermanfaat. Nanti ganggu ini. Maksudnya ndara aji ya kan ono ke dula ndak perlu diperjualbelikan. Sini nara aji nah maksudnya ndara manfaatna. Secara umum memang dalam itu. Tetapi bagaimana kok ada beberapa kadang di suatu tempat atau mungkin di daerah itu nggak boleh menjual burung ini, nggak boleh menjual apa namanya ikan ini atau menjual ikan. Nah itu diserahkan kepada hak negara. Artinya mungkin selama di narak larangan dengan agama Islam selejurun Allah Ta'ala salah menurut apa negara. Nah, jual meong itu mohon maaf anjing aja boleh kasar apalagi meong. Hah? Nah makanya itu kalau kita jama-jamanya lah. Nah jadi niatnya jual belinya kadumbe kan. Nah jadi itu kurang lebih mohon maaf sama kayak nih maksud kita dalam agama karena itu lalu karena dalam masalah agama negara dihitung barang misal mohon maaf dan si nikah nih ulang ngadu KUA ya kan secara negara salah secara agama sah dengan tua apa lek ya salah luntur dan ngadu iya kan tapi orang dulu itu yang dikuatin ya itunya agamanya. Nah jadi maksud kita tuh arak kadang secara agama karena itu secara negara terkena. Makanya bagaimana supaya benar ya kita cari supaya dalam agamanya bagus kita negaranya bagus ndak apa rana jangan bertentangan sama apa yang ditetapin dalam agama kita dan apa yang ditetapin dalam negara kita aman insyaallah. Nah baru kedua orang yang berwudu tembel kan dia ada percikan airnya jatuh
Nah, percikan airnya jatuh. Ya le, anu kayak nih, keran atau ember le bawa atau yang ada jamak. Oke. Yang pertama, percikan ini yang penting banget. Orang pasti bilang percikan itu adalah mustamal. Pasti ini saya bilang ya. Mustamal dipakai. Pembahasan itu wah megadu. Second. Nggak aja. HP second atau megaduna. Cuman kadang ada orang salah mengartikan mustakmal itu kayak gimana. Ini luwih dengan salah. Yang namanya air mustakmal itu adalah air yang dipakai 2 kali, cuman itu pada basuhan wajib bukan basuhan sunnah. Contoh nih, yang wajib Allah ini kayak Jangan lelah ada. Lagu bagus ini. Jadi misal ada orang basuh kaki, basuh tangan. Yang namanya basuhan wajib. Nah, namanya basuhan wajib itu adalah basuhan sesekali. Yang basuhan sekali itu apa? Basuhan sekali itu yang kena selapuna. Misalnya kasam. Misal ada orang wudu udah 3 kali na bisu ya. Lagu ndek narak siman selapuna ngana yang umana. Basuhan yang ketiga baru semuanya kena. Iya, ran basuhan wajib. Amin ya? Nah, maka ketika basuhan wajib ini ada yang jatuh, ya ponaran aik mustakmal. Berarti basuhan kedua ketelu ini sunnah. Nah, oke. Nih, kita pengen jelasin soal arah dengan setiap yang jatuh dari kita itu sama ending. Nah, itu yang pertama. Siap. Jadi itu yang yang bayangkan. Itu yang namanya mustamal kurang lebih. Jadi jangan salah gitu. Berarti basuhan yang kedua setelah ini semuanya kita basuh, ini basuhan wajib basuhan pertama. Berarti basuhan yang kedua sunnah. Kalau dia jatuh nggak mustamal. Basuhan ketiga juga begitu. Nah, seandainya syukron. Dalam misalnya ini air udah mustamal kena sama air bekas basuhan tangan kita, ini air nih sedap. Nah, berikutnya sekarang bagaimana dong modelnya? Melente gini nyuciannya itu boleh. Air yang sedikit yang udah mustamal itu boleh disucikan dengan apa? Dengan menambahkannya, tetapi tambahannya harus melebihi 2 kulah. Sekarang bumuna bajik niku nah toki 2 kulah. Karena full ya kan, jadi kalau udah full kan jatuh, full jatuh. Tinggal begitu nggak bisa. Nah, makanya kalau ada orang misalnya kencing yang di tempatnya 2 kula itu nggak dihitung najisnya. Hah? Kalau mandi pakai bak. Nah, jadi gitu. Jadi cara untuk mensucikan air salah satunya adalah dengan menambahkan air tersebut supaya lebih dari 2 kula. Tapi kalau dia kurang dari 2 kula nggak bisa. Nggak bisa. Coba kalau lebih itu aku ingat-ingat dulu sekian liter ya